Cendawan merupakan organisme eukariotik yang memiliki peran penting dalam kehidupan, terutama sebagai pengurai bahan organik, simbion tanaman, serta patogen pada tumbuhan dan manusia. Untuk mempelajari cendawan secara lebih mendalam, kami melakukan kegiatan kultivasi dan identifikasi cendawan dengan menggunakan sampel tempe dan tape di laboratorium mikrobiologi. Kultivasi cendawan sendiri adalah proses menumbuhkan cendawan dari sampel lingkungan, atau yang kami pakai adalah tempe dan tape pada media buatan seperti potato dextrose agar supaya koloni dapat tumbuh dan diamati secara jelas. Sedangkan identifikasi cendawan adalah proses untuk mengenali jenis cendawan berdasarkan ciri morfologi makroskopis seperti warna dan bentuk koloni, serta mikroskopis seperti struktur hifa dan spora. Adapun tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu untuk mengamati pertumbuhan cendawan pada media kultur PDA berdasarkan ciri makroskopis seperti warna, bentuk, dan tekstur koloni, serta mengidentifikasi cendawan secara sederhana berdasarkan ciri morfologi makroskopis dan mikroskopisnya. Langkah pertama, panaskan cawan Petri menggunakan api bunsen dengan diputarkan hingga semua sisi kena. Lalu tuangkan media PDA di cawan Petri dan tunggu hingga padat. Langkah pertama, timbang tape sebanyak 1 gram dengan neraca analitik. Pastikan beratnya benar-benar 1 gram. Langkah kedua, ambil NaCl sebanyak 3 ml menggunakan jarum suntik steril. Lalu letakkan pada tabung reaksi steril. Ini digunakan untuk proses pengenceran pada tape. Langkah ketiga, pijarkan jarum OC di bunsen. Setelah itu, ambil tape yang sudah ditimbang tadi menggunakan jarum OC dan letakkan pada tabung reaksi yang sudah berisi NaCl. Langkah keempat, aduk tape hingga tercampur rata dengan NaCl. Gunakan vortex mixer untuk membantu mengaduk dan melarutkan tape lebih cepat. Langkah kelima, panaskan jarum suntik. Lalu ambil larutan tape sebanyak 1 ml dengan menggunakan jarum suntik. Langkah keenam, tuangkan larutan tape ke dalam media PDA. Lalu panaskan spatula triangle di atas api bunsen. Langkah ketujuh, ratakan larutan tape di atas media PDA. Ratakan sebentar hingga dirasa sudah mengering. Langkah ke-8, tutup media dengan plastik wrapping. Pastikan hingga semua bagiannya benar-benar ketutup rapat. Langkah terakhir, berikan lebar kamir pada media PDA. Langkah pertama, ambil sedikit bagian putih-putih dari tempe dengan menggunakan scalpel. Lalu letakkan pada media PDA, taruh di bagian sisi kanan dan lakukan cara yang sama pada bagian sisi kiri. Langkah kedua, tutup media dengan plastik wrapping. Pastikan semua sisi tertutup rapat dan langkah terakhir, berikan label kapang pada media. Ini merupakan hasil pertumbuhan cendawan kamir dan kapang selama 3 kali 24 jam. Langkah pertama dalam mengidentifikasi cendawan kapang, semprotkan alkohol ke kaca preparat, lalu lap dengan tisu. Setelah itu panaskan kaca preparat di atas api bunsen dan tunggu hingga dingin. Langkah kedua, teteskan sebanyak 2-3 tetes Aquades ke atas kaca preparat menggunakan pipet tetes. Langkah ketiga, ambil inokulasi kapang dengan menggunakan cover glass, lalu letakkan di atas kaca preparat dan ratakan, kemudian tutup kaca preparat menggunakan cover glass. Media sudah bisa diamati menggunakan mikroskop. Langkah untuk pengidentifikasi cendawan kamir menggunakan Aquades juga sama. Hasil pengamatan kapang menggunakan Aquades. Hasil pengamatan kamir menggunakan Aquades. Langkah dalam mengidentifikasi cendawan kamir menggunakan metilen biru sama dengan langkah menggunakan Aquades. Dari panaskan kaca preparat di atas api bunsen, lalu teteskan sebanyak 2-3 tetes metilen biru ke atas kaca preparat.
Setelah itu, ambil inokulasi kamir dengan menggunakan jarum OC, lalu letakkan di atas kaca preparat dan ratakan. Kemudian tutup kaca preparat menggunakan cover glass. Media sudah bisa diamati. Langkah untuk mengidentifikasi cendawan kapang menggunakan metilen biru juga sama. Hasil pengamatan kamir menggunakan metilen biru. Hasil pengamatan kapang menggunakan metilen biru. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan kapang. Pengamatan menunjukkan kapang dengan hifa panjang yang tidak bersekat, sehingga termasuk hifa aseptat. Beberapa hifa membentuk stolon yang menjalar mendatar, sedangkan pada ujung hifa tertentu tampak sporangium berbentuk bulat gelap. Sporangium ini ditopang oleh sporangiofor yang tampak sebagai filamen tegak yang mengarah ke bagian bulat tersebut. Nah, susunan ini sesuai dengan ciri kapang Rhizopus yang memiliki struktur hifa aseptat, stolon, sporangiofor, dan sporangium sebagai tempat pembentukan spora. Nah, yang kedua itu pembahasan kamir. Sel kamir tampak berbentuk oval dengan ukuran yang seragam dan dinding sel yang jelas. Beberapa sel menunjukkan tonjolan kecil yang mengarah pada proses pembentukan tunas sebagai bentuk reproduksi aseksual kasragi. Bagian dalam sel tampak keruh dengan area terang yang mengarah pada vakuola. Ciri morfologis ini konsisten dengan karakteristik kamir seperti Saccharomyces yang berkembang biak melalui pertunasan dan memiliki bentuk sel yang sederhana namun jelas terdefinisi.